Haleluya. Shalom semua. Shalom. Oh, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan masih mempercayakan bulan Desember. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan satu foto yang menyatakan bersyukur bisa mengalami tua. Saya baca lagi ulang. Bersyukur bisa mengalami tua. Ternyata artinya sangat dalam. Artinya banyak orang masih muda sudah dipanggil Bapak. Betul? Dalam kehidupan saya bersyukur masih bisa menikmati hari Minggu. Bersyukur masih bisa menikmati hari Senin, Selasa dan seterusnya. Bersyukur masih bisa menikmati bulan Desember. Covid bulan Juli lalu banyak sekali teman-teman saya di usia 30 tahunan itu kembali ke rumah Bapak. Itu secara hati sempat yang saya merasakan, seperti apa sih hebatnya sampai bisa begitu membunuh banyak orang. Sangat banyak teman-teman saya yang pulang karena Covid. Saya tahunya mereka sehat, gak tahunya mereka memiliki sakit. Rata-rata kita gak ada yang tahu ya, orang Indonesia biasa gitu. Gak ada terlampau untuk medical check up itu gak terlampau baik ya. Termasuk salah satunya saya. Tapi yang saya tahu cuma Tuhan baik. Dia sangat baik. Dia menciptakan kita boleh menjadi penyembah-penyembahnya. Biar pagi ini kita mau menyembah Tuhan. Karena cuma itu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Harta kita, keluarga kita semua dari Dia. Amin saudara. Semua kebaikan terus kita terima. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Karena saat kita menyembah Dia, Rohnya akan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Nyatakan saatku menyembahmu Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Kami memujimu Tuhan. Saatku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hati.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Bapa yang baik, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Glory bagimu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan untuk-Mu. Terima kasih Terima untuk nama kasih, kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Glory. Kesempatan Kami berbuat tinggikan. Engkau sangat baik. Oh Terima Roh Kudus kasih Tuhan. Yesusku. Terima Kami kasih bersyukur Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami Kemuliaan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan. Lihat tiap Kami kami bersyukur. Kami meninggikan Terima nama-Mu kasih Yesus. Yesus. Oh, Yesus yang baik. Terima terima kasih Roh Sembah Dia. Kami agungkan Kau Tuhan. Kau Bapa yang Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. ada siapa Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Dia dalam keagungannya. Dia layak untuk kita tinggikan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan merayakan Natal bersama-sama dengan saudara-saudara kami di Lapas 1 Tangerang Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara kami, Engkau tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu Tuhan, agar acara ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Biar kami semakin dekat kepadamu Tuhan, dan hanya Engkaulah yang kami muliakan selama hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, tetap tinggal berdiri, kuat ya, berdiri ya. Buat Tuhan, amin. Amin. Boleh menari, boleh jingkrak-jingkrak buat Haleluya. Tuhan. Ya, kita akan nyatakan glory haleluya, glory haleluya. Hanya bagi Tuhan kita.
Pak, saya mendapatkan berkat dari Bapak loh Pak. Saudara di sini tidak melihat, tapi saya melihat dengan jelas wajah yang penuh dengan sukacita, terutama untuk Amin. saya tidak tahu namanya, tapi Bapak luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya sukacita ya, meskipun saya lama sekali ya, saya nggak kesini ya. Saya lihat banyak wajah-wajah baru, banyak yang saya nggak kenal karena ketutup paling utama rasanya ya. Haleluya. Ada pujian penyembahan dari tempat ini. Silakan duduk saudara. Saya terlalu yakin kita punya Tuhan yang baik ya, punya Tuhan yang luar biasa. Masa sih nggak ada penyembahan, nggak ada pujian untuk Tuhan kita? Saya terlalu yakin ada persembahan yang luar biasa dari tempat ini. Puji Tuhan. Sambil yang lain mempersiapkan, saya akan bersaksi bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Yunus ada ya kesaksian ya, ada pujian ya. Mami sudah nyatakan semalam harus ada karena Tuhan kita baik. Amin. Saya mau menyatakan bagaimana baiknya Tuhan. Beberapa hari ini ya, saya seorang oma. Haleluya, saya memiliki satu orang cucu berusia hampir 2 tahun. Lagi ganteng-gantengnya karena cucu saya laki-laki, lagi cakep-cakepnya dan lagi lucu-lucunya. Dan dia menjadi the best di keluarga kami. Menjadi artis di keluarga kami karena dia anak kecil satu-satunya. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjaga cucu saya ini. Ada satu kesempatan di mana cucu saya ini dalam kondisi tumbuh gigi, jadi susah makan. Pada saat sedang menjaga, dia sebenarnya sudah saya kasih buah. Terus saya makan, dia lihat dan dia minta. Saya excited, wah dia mau makan gitu, tapi nasinya udah gak terlalu banyak. Jadi saya bilang, Clay duduk ya di sini, Popo ambil nasi. Jadi kita ada di lantai 2 saudara. Saya tutup secara manusia saya tutup pintu kamar dengan harapan anak cucu saya ini tidak turun. Saya lari cepat ke bawah, saya ambil makanan. Rasanya saya seperti kilat. Saya naik ke atas nggak taunya dia sudah di luar. Sudah di tangga lagi pegangan kakinya lagi gini-gini. Mencari anak tangga. Saya mau mati saat itu rasanya. Mau copot jantung saya. Karena pegangan buka pintunya itu tinggi dan dia bisa. Cucu saya ini punya keunikan. Bukan cuma tangan yang bergerak tapi kaki pun bergerak. Kecil saya sudah tahu. Jadi lagi main piano. Dia suka musik. Main piano karena udah capek dan kita udah mau pulang waktu itu di gereja. Pulang ya kita bilang. Terus dia gak mau, tangannya kan kita pegang, kakinya bermain. Dari situ saya tahu, itu masih umur mungkin berapa bulan lah, 1 tahun lah mungkin sekitar itu. Jadi saya tahu di situ cucu saya tangan dan kakinya sangat aktif. Satu hal yang pasti saudara, setiap detik kehidupan manusia kita tidak pernah tahu. Saya jarang-jarang jaga cucu saya dengan segala kesibukan saya. Kalau jatuh pas saya jaga, aduh penyesalannya seperti apa. Karena tangga itu tinggi saudara dan anak ini cucu saya kurus. Saya gak bayang kalau gluntung gitu jatuh sampai di bawah jadi apa dia ya. Tuhan memperhatikan bahkan sampai hal yang terkecil seperti itu. Amin. Nyatakan baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam tingkah laku, dalam perkataan. Terus muliakan Tuhan. Amin. Berikan saja yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sudah siap? Siap. Amin. Shalom saudara-saudaraku semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday. Siapa yang di sini setiap hari merasakan cinta kasih Tuhan Yesus? Angkat tangan. Wah, baru setengah ya. Siapa yang di sini merasakan cinta kasih Tuhan Yesus setiap hari? Haleluya ya. Saya di sini bersaksi ya bahwa betapa besar cinta kasih Tuhan terhadap saya ya pribadi dari masa-masa kecil dulu ya. Karena dia sudah pelihara saya sampai dengan saat ini. Kurang lebih hampir 2 tahun saya sebagai pekerja gereja Anugerah sini dan saya juga terus berusaha ya akan menjadi terbaik ya, dan menjadi anak-anak Tuhan ya yang dipakai Tuhan lebih dahsyat. Saya mau bersaksi ya, mau menyanyikan sebuah lagu penyembahan di mana lagu ini
membuat saya dari masa kecil dulu itu selalu bersyukur atas cinta kasih yang Tuhan berikan pada saya pribadi. Terutama buat saudara-saudara juga ya, yang sudah merasakan. Yang belum, tetap kita harus berserah diri. Buka hati kita untuk Tuhan Yesus kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Selama masih ada nafas, sembahlah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu masih ada kesaksian yang luar biasa dari dalam. Yunus. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus. Dan selamat berjumpa bagi saudara-saudaraku yang melayani pada saat ini 2 tahun lamanya. Kami menunggu, dan menunggu. Dan saat ini adalah satu sukacita bagi kami, sudah 1 minggu kami dilayani muka dengan muka. Itu sangat menggembirakan kami dan kami bisa melihat ekspresi
daripada pelayan-pelayan yang melayani kami, dan juga kami memberikan ekspresi bagi saudara-saudara yang melayani. Lagu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Aku Mau Cinta Yesus. Saya yakin dan percaya kita semua di sini yang hadir di tempat ini mencintai Yesus dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa dan raga kita. Karena itulah yang Tuhan mau. Tuhan menginginkan persembahan yang kudus. Tuhan menginginkan hadiah bagi Dia yang saat ini sedang kita rayakan kelahirannya, yaitu hati dan tubuh kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, ya. Membayangkan, menikmati tentang Tuhan kita, begitu merasakan Dia sangat-sangat luar biasa. Batu karang kita yang teguh. Saudara persiapkan hati, sebentar kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Firman yang akan menuntun kehidupan kita. Rule kehidupan kita tiap detiknya harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Tidak boleh keluar sedikit pun, supaya kita berkenan di hatinya. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Nyatakan satu pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita.
seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Siapa saudaraku? Penasehat ajaib. Yes. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Bapa yang Sang Raja damai. Raja Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat kita semua. Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Haleluya. Allah yang perkasa, Haleluya. Bapa yang Raja damai. Sambutlah Dia. sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kalau Kau masih setia menjadi penasehat kami yang ajaib. Kalau Kau mau datang, mau lahir buat kami Tuhan. Suatu kehormatan buat kami. Sebuah kebanggaan menyambut kelahiran-Mu di hati kami Tuhan. Bapa, beri kami hati yang mau mendengar firman-Mu. Beri kami telinga seorang murid yang mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, biar bukan hamba-Mu lagi, Kau sendiri Tuhan. Aku hanya mengantarkannya saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserah, kami bersyukur. Haleluya, amin. Yeay. Haleluya. Silakan duduk Bapak-bapak semuanya. Haleluya. Saya tadi datang sampai di sini, suasananya itu meriah sekali. Kemudian saya baca kita punya tagline ya, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persahabatan. Ini dalam loh sebenarnya loh. Kita di sini dikumpulkan enggak sengaja, mungkin pada nggak kenal dong ya semua ya. Tapi bisa jadi bersahabat di dalam sini. Buktinya apa? Kita datang aja lihat dekornya udah penyambutannya meriah banget. Pasti di antara teman-teman di sini bekerja sama.
buat ngedekor menyambut Natal ini, ya kan? Dan saya percaya semua yang kita lakukan buat Tuhan itu nggak akan sia-sia. Amin. Saya dulu waktu mendengar kata-kata kalau orang bilang, kita mau pergi pelayanan, kemana? Ke penjara katanya. Yang ada di pikiran saya, ini maaf kalau saya salah ya. Sejak kecil kalau saya nonton film, terutama film-film barat, melihat lapas itu suasananya mungkin gelap, serem, orang-orangnya mukanya nggak ada ekspresinya gitu. Tapi ternyata begitu Tuhan izinkan kami ikut ke lapas-lapas sebelum ini, kok suasananya enak ya, suasananya welcome banget sama kita. Lampunya terang, dekornya bagus, sound system, pemusiknya luar biasa, talentanya dari Tuhan ya. Yes. Tepuk tangan dong buat anak-anak muda yang mau berkarya buat Tuhan. Ayat kita pagi ini dari 1 Petrus 1 ayat 22. Boleh tolong ditampilkan. 1 Petrus 1 ayat 22. Ya, kita baca bersama-sama yuk. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tadi pertamanya sih dari rumah saya mau tanya, di sini siapa yang masih punya musuh? Tapi ternyata pertanyaan saya salah. Ya, nggak ada yang punya musuh di sini ya? Nggak ada dong. Nggak ada, puji Tuhan. Di sini semua bersaudara. Saya melihat kita dari berbagai macam latar belakang ya. Dari fisik aja kelihatan beda semuanya. Yang putih, yang coklat sawo matang, yang kuning, yang lebih gelap, yang lebih terang, pink, kemerah-merahan dan lain-lain. Tapi Tuhan bisa persatukan loh, luar biasa. Bisa bekerja sama, bisa akur, bisa rukun di sini. Ini yang nggak biasa ya kan? Dalam 1 Petrus 1 ayat 22 ini jelas dikatakan bahwa tadi kamu telah menyucikan dirimu. Kita udah menyucikan diri kita, udah meninggalkan hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan di belakang kita. Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu Tuhan Yesus sendiri ya, setuju nggak? Setuju, kebenaran. Jadi kita harus taat kepada Tuhan Yesus sendiri supaya apa? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Maksudnya bisa mengekspresikan, bisa mengaplikasikan kasih yang tulus ikhlas itu sendiri. Nah, kita nih yang sudah disucikan, sudah diampuni, harus taat sama siapa? Sama kebenaran yang membenarkan kita sendiri kan. Yesus itu kebenaran yang hakiki loh, nggak ada tawar-tawar lagi. Yang udah mengampuni kita, mau datang dari surganya yang mulia, meninggalkan segala kemuliaannya buat apa? Buat saya dan saudara-saudara, amin. Buat menebus kita semua, ya. Bisa nggak bilang sama teman sebelahnya, Yesus lahir buat saya loh. Indah sekali, dalam ya. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah kita yang harus taat sama perintah Tuhan, taat pada kebenaran itu. Yesus itu apa sih kalau orang bilang banyak ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ajaib. Sifat-sifatnya apa? Yang pertama yang kita paling kenal banget, sifat Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih mendasari segala sesuatu. Tadi aja tagline kita, cinta kasih Kristus, kemana juga mesti dibawa. Dalam tempat ini ya, saya yakin saudara-saudara punya waktu pribadi sama Tuhan yang banyak, unlimited. Setiap saat kalau mau merenungkan kebaikan Tuhan kan memang gak ada habisnya ya. Tempat seperti ini tuh jadikanlah sebagai istilahnya sekolah lah ya. Sekolah untuk belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan kami percaya Tuhan gak mungkin menyia-nyiakan hidup kita seburuk apapun kita dulu. Bukan soal dulu, tapi soal bagaimana nanti. Nanti tentunya bersama Tuhan, amin. Saya dan suami juga kami sendiri masih sekolah, masih kuliah. Sampai anak kami udah sarjana, kami masih kuliah. Saya baru sarjana kemarin, anak udah duluan. Nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat buat belajar. Banyak ya alumni-alumni dari lapas deh saya sebut ya, alumni dari lapas nih.
yang menjadi penginjil, yang menjadi pendeta, yang mau menyerahkan diri untuk Tuhan pakai. Tadi kesaksian pujian dari Bapak luar biasa sekali, Pak. Saya rasa dulunya American Idol kali ya, Pak ya. Mau menyerahkan diri buat Tuhan, mau berserah sama rencana Tuhan. Amin. Selagi masih ada tenaga ya Pak ya, berarti masih ada kesempatan buat memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Rasul Paulus sendiri setelah pertobatannya di dalam penjara, dia masih meng-encourage kita, masih menguatkan hati kita. Teguhkan hatimu dalam melayani jiwa-jiwa, dalam melayani pekerjaan Tuhan di bumi. Kalau nanti tubuh kita udah gak berdaya lagi, kita sudah jadi berkat. Amin. Tadi brother yang pertama kesaksian, bersyukur. Mari jangan bosan bersyukur. Setiap hari boleh bangun, boleh bernafas saja, puji Tuhan, haleluya. Ibu Gembala, worship leader tadi bilang masih ada waktu, masih ada kesempatan. Melihat teman-teman di awal-awal pandemi, sebentar dapat WA, udah nggak ada. Kita masih bisa ada, berarti Tuhan masih kasih kepercayaan. Mari kita setia untuk bersyukur, mengamalkan kasih yang Tuhan ajarkan. Itu kan perintah ya, perintah harus dijalanin kan. Firman Tuhan tadi bilang melalui ketaatan kepada kebenaran. Taat sama Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau saya balik kalimatnya gini ya, bagaimana kita bisa hidup dalam persaudaraan yang tulus kalau kita sendiri belum taat? Taat dulu, baru mengamalkan kasih yang tulus, betul. Kalau kita taat dalam Tuhan, yakin nggak Tuhan memampukan kita untuk mengamalkan kasih yang ikhlas? Oh, saya belum bisa Tuhan, saya masih nyimpen dendam. Tuhan bilang apa? Waktu di atas kayu salib, di sebelah-sebelahnya itu penjahat ngaku nggak sama Tuhan? Ngaku, aku berdosa. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan bilang kau hari ini bersamaku di Firdaus. Berarti kalau kita mau sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, itu nggak sia-sia, nggak mungkin sia-sia. Tuhan kita selalu terbuka. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Boleh tolong tayangin Bapak multimedia yang Yohanes 3 ayat 16 Pak? Karena Yohanes 3 ayat 16 Pak. Udah hafal kali ya, nggak usah ditayangin ya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar dulu kasihnya, sebab utamanya adalah kasihnya yang besar. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena kejadian manusia berdosa dulu, tapi karena Allah mengasihi dulu. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saking sayangnya Tuhan, jangan sampai ada yang binasa, kata Tuhan begitu. Gak apa-apa deh, Yesus turun buat kamu, buat bapak-bapak semua di sini dan buat saya. Kenapa salib itu dibuat ke samping dan ke atas? Garis ke atas itu menunjukkan hubungan kita sama Tuhan. Dari kita harus membina pribadi yang begitu dekat sama Tuhan, baru hubungan yang horizontal yang ke samping itu bisa bagus. Jadi kalau salib udah dinaikkan ke atas, yang ke samping bisa ditaruh, bener nggak? Jadi kalau yang suka ribut sama temennya dalam tanda kutip ya, yang masih suka nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni, coba tanya dulu hubungannya sama Tuhan, bener belum? Garis ke atas itu udah bener belum? Makanya salib ke atas dan ke samping. Dasar dari persaudaraan kasih adalah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Mungkin kita dulu dicaci orang, dimusuhin sama orang, dijebak deh mungkin sampai ada di tempat ini sama orang. Mungkin kita sebel ya, simpen dendam ya. Bisa-bisanya memutarbalikkan fakta gitu, menjatuhkan saya, mungkin begitu. Tapi di tempat ini kita banyak merenung, apakah kita masih mau simpan dendam itu? Buat apa? Dendam akan berbuah kejahatan. Kenapa nggak kita bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku ampuni dia, aku nggak mau simpen sampah ini dalam hati. Bisa nggak? Kalau mau mah bisa, ya kan? Bagaimana caranya Tuhan bilang, kan kita nggak ketemu nih. Pertama, ampuni sesamamu dan berdoalah bagi musuhmu, mendoakan dulu. Kita mau berdoa, kita mau bilang sama Tuhan, ucapkan kata-kata berkat buat orang-orang
mungkin menyakiti kita. Bisa. Dan nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Matius 5 ayat 44 saya bacain ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau mengandalkan diri sendiri bisa nggak jalanin begini? Nggak bisa ya Pak ya, susah ya. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, meniru caranya Tuhan, Tuhan bilangnya tadi apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah. Ada 2 kata yang difokuskan, ini 2 kata. Mengasihi belum bisa, nomor 2 dulu dah, berdoa dulu. Kalau sudah berdoa, dari hati ya, jangan main-main. Tuhan akan lihat hati kita dan Tuhan akan kabulkan. Suatu hari juga Tuhan akan menyembuhkan luka hati kita. Orang dunia bilang nanti waktu yang akan menyembuhkan. Tapi kalau anak Tuhan bilang nanti Tuhan yang akan nyembuhin. Amin. Amin. Mengenai berdoa dan mengasihi, 2 fokus di sini. Mungkin kita susah ya karena pernah merasa tertolak. Saya juga dulu pernah merasa tertolak dalam kehidupan sehari-hari dari kecil, baik secara fisik, saya suka dibully sama teman-teman, saya merasa tertolak. Tapi perasaan tertolak itu kalau kita simpen seperti kita ngantongin batu. Kantongin kemana-mana, nih saya loh tertolak. Apakah itu bisa membuat kita berlari maju lebih cepat? Enggak kan, jadi tambah lambat kan. Itu akan menggantungi kaki kita, menghambat kita buat maju. Nggak akan selesai-selesai kasus begitu kan. Sekarang ada orang juga ya menjaga hubungan baik-baiklah sama dia. Karena apa? Karena ada satu motivasi. Pernah nggak begitu? Biasanya yang dulunya orang dagang, orang bisnis begitu ya. Ngapain saya berteman sama dia? Emang dia bisa kasih saya keuntungan? Emang dia bisa bantu saya? Kalau bisa ayo, kalau enggak mau buat apa? Buangin waktu. Jangan begitu lagi, kita udah tinggalkan manusia lama ya. Tuhan udah bilang yang baru sudah datang. Hidup kita selalu dipimpin Tuhan. Gak ada tuh kata-kata, itu mantan teman saya yang dulu tuh. Tuh dia tuh dulu sahabat, dulu saudara, dulu mah makan sepiring berdua. Sekarang kemana apa? Ayo berarti something happen to you. Terus pura-pura baik kalau ketemu gitu. Supaya masih dipandang aja, gak baik, itu namanya apa? Munafik. Sorry ya kata-katanya kasar. Di depan manis-manis, di belakang ngejelek-jelekin. Nah supaya nggak pura-pura, dasarnya kita kembali lagi ke tagline kita bahwa cinta kasih Kristus, amin, cinta kasih Kristus yang selalu kita bawa, bukannya beban tadi, bukannya permusuhan, bukannya rasa kesal-kesal dan dendam, bawa selalu cinta kasih Kristus. Tuhan itu udah kasih contoh kok sama kita tinggal ikutin doang. Buktinya apa? Yesus datang ke dunia, jadi manusia biasa. Udah ngasih contoh pertama, sama seperti kita, manusia biasa. Lalu sampai pada akhirnya menuruti, taat sama perintah Bapa untuk memberi diri disalib buat apa? Pertama, dia menebus dosa kita. Kita yang dulunya dibikin dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan yang tanggung di atas kayu salib loh. Kematiannya di kayu salib itu dia bayar lunas, amin. Dia tebus, dia ambil kita kembali, dia mau layakan kita. Kalau saya boleh berada saat ini di sini semua karena anugerah layak yang dari Tuhan. Saya nggak pantas. Kalau mau dibilang nggak ada guna, ya mungkin saya juga merasa dulu saya nggak ada gunanya. Tapi kalau saya bilang Tuhan, saya mau menjadi saluran berkat-Mu. Saya percaya semua bapak-bapak di sini punya talenta yang masing-masing Tuhan berikan, yang akan Tuhan jadikan saluran berkat. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati sebenarnya di sini. Amin. Yang kedua, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Allah Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, nggak ninggalin kita loh. Ada Roh Kudus dalam kita yang membantu kita untuk beribadah, membantu kita untuk akrab sama Tuhan, dekat dengan Bapa. Kan Bapa nggak pernah tinggalin kita karena Roh Kudus udah dalam kita. Makanya kita pun harus berbuah roh. Apa aja buah-buah roh dalam Galatia? Mungkin Bapak multimedia boleh bantu saya Pak dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Ada yang boleh bacakan buat kita?
demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, Amin. damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum, terima kasih Pak. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nomor satu apa yang ditaruh? Kasih. Kasih lagi kan dasarnya kan. Memang harus menjadi dasar kasih itu kan. Yang pertama ditaruh adalah kasih. Itu teladan yang Yesus berikan. Yang nomor tiga teladan yang Tuhan berikan apa? Dalam hal taat, taat pada kebenaran, taat kepada Tuhan Yesus sendiri. Enggak usah tergantung kondisinya. Saya mengasihi kamu kalau kamu mau maafin saya. Enggak boleh, itu bersyarat. Kasih yang Tuhan ajarkan itu tanpa syarat. Amin. Saya mau mengasihi kamu kalau kamu mau bantu-bantu saya. Nggak boleh begitu, nggak tulus. Kayak tadi saya sebut ada apa? Munafik, nggak boleh ya. Semua harus transparan, terbuka di sini. Karena mengasihi itu butuh kerendahan hati. Bukan sikap arogan. Nggak ada, di sini nggak ada. Semuanya rendah hati dan semuanya mau bersahabat. Kelihatan, dari cuman melihat wajah-wajah aja kita bisa lihat ya. Dari ngelihat dekor, dari lihat ruangan, ibadah kita, itu kelihatan bahwa semuanya saling mau bersatu, saling mau rendah hati, menganggap yang lain lebih tinggi. Demi apa? Demi kesatuan dalam persaudaraan kita. Nggak peduli beda-beda latar belakang, beda-beda kebiasaan, tapi memang itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan buat pelangi kalau merah Meiji Kuhibinio itu berbaris bagus. Kalau merah doang satu kan orang tanda tanya, jangan-jangan mau kiamat katanya. Tapi Tuhan bilang semua Tuhan ciptakan berbeda-beda. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, semua berbeda-beda tetapi tetap satu. Sama prinsipnya juga Tuhan mau begitu. Mengapa kasih adalah dasarnya? Kita masuk ya. Pak maaf, boleh tolong tampilkan 1 Korintus 13 ayat 1-7 Pak. Kita banyak baca ya, masih mau belajar, amin. Mau memperbaiki diri, mau lebih baik, berarti harus mau belajar. Boleh Pak ya? Boleh nggak ada yang bacain lagi buat kita? Yeay. Satu Korintus 13 ayat 7 demikian firman Tuhan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terima kasih Pak. Ia menutupi segala sesuatu. Bukannya nutupin jelek-jelek untuk hal yang kompromi terhadap dosa, tapi kita tutupi masa lalu yang gak baik. Tuhan bilang lupain, buang dosamu ke dalam tubir laut. Jadi udah gak ada lagi pelanggaran di masa lalu, gak ada lagi kesalahan di masa lalu yang akan kita ulangi, yang akan kita ungkit-ungkit. Gak ada. Percaya segala sesuatu. Kami tim dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan, sebenarnya kalau dipikir-pikir secara manusia ngapain jauh-jauh datang sini. Tapi karena kami percaya Tuhan mau buat sesuatu buat bapak-bapak, saudara-saudara di sini. Amin. Kami percaya bahwa kedatangan kami ini nggak pernah sia-sia. Suatu hari kami akan melihat banyak kesaksian dari bapak-bapak, ibu-ibu di luar sini, bapak-bapak semua. Kami percaya suatu hari bapak-bapak akan menjadi saluran berkat. Yang mungkin dulu orang bilang, apa ya sebutannya, sampah masyarakat, katanya begitu. Tapi Tuhan Yesus sanggup nggak sih mengubahkan sampah-sampah tadi jadi berkat? Sanggup, amin. Jadi udah nggak ada lagi ya sampah ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ya Tuhan memang fokus sama kita, mengharapkan segala sesuatu. Yaitu kami datang dengan penuh harapan sama Tuhan. Nanti kalau kami datang lagi udah banyak di sini saudara-saudara yang menjadi hamba Tuhan. Siapa yang mau Tuhan pakai? Nggak peduli berapa usia, nggak peduli bagaimana latar belakang saya. Saya cerita kesaksian sedikit ya. Suami saya, Bapak Edi yang duduk di depan yang doa pembukaan tadi, dulunya seorang penjudi berat. Bertahun-tahun dia lakukan itu, judi, nggak pulang, sampai anak-anak pun mulai dewasa. Sampai suatu hari dia kena batunya, dia harus stop perjudian itu. Di hadapan keluarga saya,
Dia itu udah kayak sampah, sorry ya. Mama saya bilang, nggak bisa kayak begini, lu udah nggak layak ditunjuk saya begitu. Udah hina. Maaf ya, kami melanggar perintah Tuhan, melanggar kekudusan. Masih dengan perjudian yang parah, sudah kecanduan. Suatu hari Tuhan paksa untuk dia stop, berhenti. Dikasih satu kejadian yang benar-benar gak enak saat itu, yang bikin dia kapok. Setelah itu Tuhan gak mungkin tinggal diam. Saya percaya, saya berdoa, ada sesuatu maksud Tuhan di sini. Tuhan izinkan kami untuk memulihkan hubungan keluarga, suami istri pulih, dengan anak-anak pulih. Kami mulai kembali lagi bawa anak-anak untuk beribadah. Di situ perlahan-lahan Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan nggak cuma dari segi materi, tapi dari segi rohani, dari segi pertumbuhan anak-anak, Tuhan pulihkan. Nah itu yang kami percaya bahwa yang dulu orang anggap sampah, sekarang bisa menjadi berkat. Sekarang suami saya menjadi seorang hamba Tuhan, nggak pernah ada di pikiran kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, yang nggak pernah kita kira-kira sebelumnya, tapi Tuhan tahu lebih baik. Sama semua di sini bapak-bapak, saya percaya ada waktunya Tuhan tahu lebih baik. Amin. Kita kembali ke tadi ya, sabar menanggung segala sesuatu, yaitu kesabaran membuahkan ketekunan. Sampai pada waktunya Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau cerita soal membawa-bawa kedendaman tadi ya, kita kembali ya. Membawa-bawa dendam dalam hati. Contohnya begini, ada seorang bapak tinggi besar, tegap, galak. Dia datang ke rumah tetangganya yang satu. Dia bilang, kok rumah kamu ini bau, katanya, bau sekali. Lalu dia pindah ke rumah tetangga yang sebelahnya. Iya, rumah kamu bau, kata si bapak ini. Enggak benar nih kalian semua, dia bilang gitu. Lalu dia pulang, dia setir mobil. Kok dalam mobil saya bau ya, dia bilang begitu. Sampai di rumah, istrinya lihat, ketemu, "Hai Ma, kok mama bau sih?" dia bilang begitu. Lalu istrinya kasih dia cermin, supaya dia mengintrospeksi dirinya, kenapa sih, ada yang salah apa. Ternyata si bapak yang tinggi tegap dengan kumis melintang itu, ada terasi di kumisnya. Pantesan kemana-mana dia bilang bau ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini loh, kita kemana-mana, kalau kita bawa perasaan salah tadi, perasaan dendam negatif tadi, kita sendiri loh yang gak tenang. Ya, ngantong-ngantongin sampah ya kan, kita sendiri yang gak tenang, gak baik, Tuhan gak mau. Poinnya adalah jangan menyimpan hal negatif dalam diri kita sendiri. Parahnya lagi, dia tunjuk orang lain. Gak boleh, kita harus belajar untuk introspeksi diri. Ya, saya bacakan yang tadi ayat satunya ya, sempat kelewat ya Pak ya, sorry. Sekalipun aku dapat, 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Gimana kurang hebatnya nih orang? Ya, gimana kurang pinternya profesor ya, semua dia bisa lakukan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Cuman kayak tong kosong doang. Semua bahasa pinter, semua dia bisa lakukan, khotbahnya jago, tapi nggak ada kasih. Tuhan berkenan nggak? Nggak ada. Tuhan mau lihat hati. Dan sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dia bisa lakukan nubuat, segala perkara dia bisa kerjakan, dan memiliki seluruh pengetahuan. Betapa pintarnya seseorang disebutkan begini kan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bagaimana kurang taatnya dia sama Tuhan. Dengan iman aja dia bisa pindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih lagi, aku sama sekali tidak berguna, kata Tuhan begitu. Jadi buat apa sia-sia semua kepandaian, semua rahasia yang dimiliki, iman yang begitu besar, ketaatan yang dia lakukan, mungkin aksi sosialnya hebat, tapi nggak ada kasih, cuma buat gaya-gayaan doang. Tuhan nggak pandang. Tuhan mau keras di sini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu
yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya bagiku. Begitu pentingnya ya, Tuhan mau kita punya kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Mungkin orang dunia bilang, sabar ya, orang sabar pasti kesel. Manusiawi boleh, tapi ingat kembali lagi ke konteksnya. Itu cuman pelampiasan emosi sementara. Yang penting kita harus kembali pada kasih Tuhan. Mau mengampuni dan mendoakan. Amin. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, kembali yang tadi, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Perlu nggak tempat ini kita saling mengasihi? Oh sangat, puji Tuhan. Semua orang-orang yang kita temui di sini setiap hari, kalau kita saling musuh-musuhan, jangan ada dia di situ. Enggak lah, lagi nggak mau ke situ, soalnya ada si itu. Nggak boleh begitu, nggak baik. Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita sebagai satu tubuh. Kemarin itu 2 minggu yang lalu saya cerita sedikit ya. Seorang teman telepon saya. Dia lagi ada di Malang. Jadi dia punya suami yang sudah meninggal karena COVID kemarin. Bersaudara dengan seorang bapak udah meninggal juga karena COVID juga. Nah sekarang istrinya si bapak ini, dia tinggal di Kota Bumi, Tangerang situ. Dia sakit, dia stroke. Dia cuma tinggal berdua dengan anaknya, itu pun maaf ya anak angkat. Anaknya kelas 6 SD. Teman saya telepon, dia bilang boleh nggak saya minta bantuan. Saya punya saudara gini-gini, dia sebutin panjang, hubungannya jauh. Tapi dia sakit, saya lagi nggak bisa bawa dia ke dokter, tapi sudah waktunya dia berobat. Bisa nggak dia bilang saya dan suami untuk bantu. Ayo kita bantu bersama Bapak Gembala, kita ajak bertiga. Rumahnya jauh, masuk kita udah cari, sampai dalam rumah dia nggak bisa bangun. Lalu kita, suami dan Pak Gembala, gotong dia naik ke kursi roda, kita bawa ke mobil. Dari Kota Bumi Tangerang ternyata dokternya ada di Sumur Bor, di Cengkareng Jakarta Barat sana. Jauh, macet, panas, capek rasanya. Dokternya antrinya minta ampun, nggak ada social distancing. Singkat cerita, tunggu-tunggu antrian, masuklah ke dalam ruang dokter. Dokter periksa, dokternya ini baik sekali, dia tanya sama saya, iya udah selesai diagnosa. Ini mama kamu? Saya mau jawab nggak kenal, dia lagi ngeliatin saya. Lalu saya bilang ini saudaranya teman saya nggak kenal, saya bilang gitu. Tapi dari situ saya mau belajar bahwa mengasihi itu nggak cuma ngomong, harus kita lakukan. Mulai aja dari tindakan yang kecil-kecil. Saya bingung ditanya ini saudara, ini mamanya. Masa saya jawab nggak kenal? Kan kasihan dia kan merasa tersisih ya kan. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Setelah itu kami antar dia pulang, dia nangis. Terima kasih ya. Dia ngomongnya nggak jelas. Ya, dia nangis lagi. Dia nggak bisa bilang apa-apa. Satu hal yang saya lihat ya, dalam kesendiriannya pun Tuhan nggak tinggalkan dia. Dalam kesusahannya pun, kalau dia mau teriak minta tolong sama Tuhan, Tuhan datang, Tuhan kirim kami. Dan kami percaya, kami bersyukur, kami dipercaya menjadi orang yang boleh membawa dia. Jadi kasih itu gak cuma ngomong doang, harus ada tindakan. Hari ini kami dari tim GBI Rumah Doa dan Pemulihan, kami kumpul pagi di gereja untuk datang ke tempat ini dengan segala persiapan. Kami yakin, kami ini punya mindset bahwa yang dulu orang-orang sebut sampah, maaf ya, nggak selamanya loh menjadi sampah. Seperti yang tadi saya bilang, Tuhan akan menjadikan bapak-bapak semua di sini berkat untuk apa? Untuk memberkati orang lain. Amin. Dengan kesaksian, dengan perbuatan. Amin. Kita tuh nggak mau ngungkit-ngungkit yang lalu, nggak enak, capek. Saya kalau ngungkit masa lalu suami, ujung-ujungnya apa? Berantem. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada kasih. Bagaimana berkat mau dialirkan kalau berantem melulu? Ya. Dan kami yakin
Tuhan akan terus pulihkan. Yang penting kitanya mau. Harus sabar dalam segala proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau ingat dengan dendam masa lalu, berdoalah bagi orang yang nyebelin. Amin. Berdoa buat orang yang dulu sebut kita sampah. Oke, dulu boleh ada sebutan gitu, tapi bersama Yesus dia ubahkan saya bisa berkati orang, saya bisa tunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada dalam saya. Amin, kita harus optimis ya. Nah, kesatuan hati di tempat ini saya senang banget ngelihatnya. Saya jujur aja ya, saya baru pernah ngelihat suasana ibadah dalam lapas seperti ini. Luar biasa, begitu meriah, begitu excited menyambut kehadiran Tuhan. Dan saya percaya ini nggak cuma tahun-tahun ini doang, pasti dulu-dulu juga udah begini kan, sampai nanti-nanti kan, sampai Tuhan datang ya. Amin. Mari kita terus pertahankan kesatuan hati di tengah kita. Tuhan senang, Tuhan suka cita melihat kita di sini semua bersahabat, bersaudara, akur-akur, cinta damai, nggak ribut-ribut. Sebab apa? Firman Tuhan ada bilang gini, sebab kesanalah berkat-berkat dicurahkan. Ke tempat apa? Ke tempat yang damai, ke tempat yang hatinya bersatu, ke tempat yang warganya bersaudara. Kalau hari ini kami diberi kepercayaan untuk melayani ibadah Natal, semua karena kasih Tuhan. Dan saya berdoa suatu hari, yaitu tadi, mungkin yang dulu orang anggap sampah, orang akan melihat Tuhan Yesus dalam kita. Amin. Saya cerita satu lagi boleh Kak? Aduh kelamaan Kak durasi saya ya. Kita nih harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi dikatakan karena begitu besar kasihnya. Tanpa pelayanan tanpa kasih Kristus adalah sia-sia. Ya kan tadi? Nah, marilah kita terus mempertahankan persahabatan, persaudaraan. Seperti tadi jangan lupa, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persahabatan. Dalam kan tadi makanya saya bilang kan, buanglah pikiran negatif tentang diri kita sendiri. Buang pikiran negatif kita terhadap orang lain. Gak mungkin ada satu manusia pun yang Tuhan ciptakan dengan keburukan total. Pasti ada hal-hal baik, ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan jadikan seperti itu? Susah gak kalau kita ngejalanin mengampuni? Mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus itu susah apa gampang? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Amin. Kita udah doa sama Tuhan dan kita berusaha. Lupakan kejelekan orang gitu loh. Kita pandang, kenapa sih Tuhan menciptakan dia nyebelin buat saya? Ada maksud Tuhan. Tuhan mau ajar kita sabar, ya kan? Karena kasih Tuhan, kasih itu sabar. Ya. Saya bacain dari Mazmur 133. Maaf Pak, boleh tampilkan aja nggak Pak Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 Pak? Soalnya bagus sekali Pak. Ya, Mazmur 133 kita baca bareng-bareng yuk. Terakhir nih. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam dalam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur Daud aja tahu gitu loh, dari jauh-jauh hari, berapa ribu tahun lalu Alkitab udah ditulis, alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita baru diam-diam aja dengan rukun aja udah baik. Apalagi kita saling mengasihi dan bersaudara. Pasti jauh lebih baik lagi. Seperti apa? Di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala. Zaman dulu minyak tuh mahal sekali. Orang harus nabung bertahun-tahun, kerja menabung bertahun-tahun supaya bisa beli minyak. Sekarang minyak ditumpahkan di atas kepalanya, di atas kepala Harun sampai meleleh ke janggut dan ke jubahnya. Berarti jubah kan panjang sampai ke bawah. Begitu banyaknya minyak yang mahal dituang. Sayang nggak? Enggak, Tuhan nggak sayang. Karena Tuhan senang.
Saking senangnya Tuhan dicurahkanlah berkat itu. Amin. Kemana? Ke tempat yang tadi, yang saudara-saudara bersama dengan rukun. Amin. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, benar kan? Tuhan memerintahkan berkat yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita tanamkan hal-hal positif. Udah jangan ingat-ingat lagi yang dulu. Bukan bagaimana dulu kita, tapi bagaimana kita nanti. Tuhan lihat masa depan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak pernah kan Tuhan tinggalin kita? Udah ngalamin Tuhan ya, tadi banyak sekali kesaksian. Saya percaya kalau nggak dibatasi waktu, satu-satu bersaksi nih pasti. Menyatakan kebaikan dan penyertaan Tuhan, ya kan? Amin. Persaudaraan itu bukan cuma bicara pertalian darah, bukan karena keturunannya sama. Tadi saya katakan, kulit kita aja semua warnanya lain, tapi bisa bersaudara. Hebat banget Tuhan kita menyatukan dengan apa? Dengan kasih. Amin. Kiranya kasih Kristus yang selalu menggerakkan persaudaraan di antara kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Boleh penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, saya undang saudara-saudara untuk berdiri yuk. Bapa yang Kekal, Raja damai. Sambutlah dia Bapa kita. sambutlah Dia, Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Lebih sungguh. Sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Lebih dulu mengasihi kepadaku, Mengasihi lebih sungguh. Bapa, Kau lebih dulu mengasihi kepada kami Tuhan. Suatu kewajiban untuk kami taat pada kebenaran-Mu. Ajar kami untuk terus saling mengasihi Tuhan, tanpa memperdulikan latar belakang kami Bapa. Begitu tulus seperti Tuhan mengasihi kami mau menjaga persaudaraan dan persahabatan di antara kami Tuhan. Jadikan kami tim yang solid, yang berupaya untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami berserah, kami bersyukur dengan perayaan Natal, kelahiran-Mu dalam hati kami Tuhan. Kami percaya berkat-Mu Kau curahkan, semakin mempererat kami Bapa, semakin menggerakkan persahabatan dan persaudaraan di antara kami. Kami terlalu yakin Kau berkenan dengan hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau limpahkan ketulusan dalam saling mengasihi. Buat kemuliaan nama Tuhan, biar semua orang akan melihat bahwa Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus meteraikan setiap perkataan yang Kau pakai hamba-Mu untuk ucapkan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, glory dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita telah disediakan lilin-lilin.
Puji Tuhan, persiapkan lilin-lilin yang telah diberikan. Tuhan kita adalah terang dunia. Bagaimana tidak enaknya saat mati lampu, bagaimana tidak nyamannya saat berjalan di jalan yang gelap. Tuhan kita sudah membuktikan terang yang daripadanya yang mampu untuk memimpin jalan-jalan kehidupan kita. Saya undang dengan segala hormat Bapak Edi, Bapak Sendri, Ibu Lucy, juga anaknya Yunus. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin-lilin yang telah disediakan. In sin and error finding a thrill of rejoices for your journey. And new and fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Malam kudus di langit bertaburan. Di langit bertaburan, bintang terang terpancar kini sinar pengharapan. Terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap. Saya lelah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Mari sujud dengar kidung malaikat malam mulia, malam Yesus lahir, malam mulia, malam mulia. Kita akan berdoa, menaikkan pokok-pokok doa pada pagi hari ini. Sebelum
saya menaikkan doa-doa. Apakah ada bapak-bapak yang dalam waktu dekat ini akan bebas? Saya akan berdoa bagi bapak-bapak semua. Bisa maju ke depan? Ya, lilin boleh dimatikan. Ada lagi? Kalau tidak ada, persiapkanlah hati Bapak-bapak sekalian. Kita akan berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Amin. Tuhan Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas hidup kami semua, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah pimpin di dalam ibadah perayaan Natal pagi hari ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang terus menerangi langkah hidup kami supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak hilang arah tujuan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Evangelis Lucy yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini, keluarga hamba-Mu untuk memuliakan nama Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi negara kami Indonesia. Di tengah berbagai masalah yang dihadapi, masalah pandemi COVID Corona, masalah kestabilan integritas bangsa, semuanya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin negara kami dari hari-hari ke depan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan menjaga keamanan bagi negara kami Indonesia. Engkau memberikan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk semua menjaga NKRI. Tuhan sertai negara kami, sertai presiden, wakil presiden, seluruh menteri, panglima TNI, Polri untuk memimpin negara kami Indonesia. Seluruh menteri-menteri yang bertugas, Tuhan mampukan mereka untuk membawa kebaikan, berkat bagi negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Kalapas, KPLP ataupun pembina rohani tempat ini. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam pekerjaan maupun di keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau saat ini juga ada saudara-saudara kami yang sebentar akan bebas keluar dari tempat ini, Tuhan kami percaya ada rencana Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi mereka satu persatu. Mereka boleh kembali kepada kebenaran-Mu, jalan-Mu Tuhan. Kalau sebelumnya mereka hilang arah, mereka tidak tahu tujuan hidupnya. Tapi kami percaya setelah keluar dari tempat ini, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau memberkati saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan turun atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
berkat Tuhan turun atasmu. Dan berkat Tuhan juga turun atas saudara-saudara kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk seluruh donasi, seluruh donatur yang memberkati pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kembalikan berkat-Mu untuk mereka. Dan juga Tuhan pimpin gereja kami GBI, Rumah Doa dan Pemulihan. Supaya kami boleh makin hari, makin menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh setia dan taat melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tugaskan kepada kami boleh melayani dengan setia dan taat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Katakan semua, amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tapi sebelumnya kembali saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup dalam doa ibadah kita. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesalahan mungkin pernah terjadi, ketidaknyamanan ada Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kami. Kasih yang telah Engkau berikan harus juga kami miliki. Kami boleh menutupi setiap kesalahan, segala yang tidak baik dengan kasih. Kami boleh terus melimpah dengan kasih-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tahu kami harus serupa dengan Bapa kami. Bapa kami yang adalah kasih, kami pun anak-anak kasih. Terus ikatkan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Kami bersaudara satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Satukan hati, kita boleh sama-sama mengangkat tangan kita. Kiranya kasih, karunia, kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat Natal. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Persiapkan persembahan yang terbaik, saudara. Amin. Sebentar kita akan mengembalikan berkat sebagian, ya, hanya sebagian berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kembali kita bersatu hati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kelimpahan demi kelimpahan. Berkat demi berkat daripada Engkau Tuhan. Apapun keberadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan, kami akan terus nyatakan Engkau baik. Sangat, sangat, sangat baik Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dengan hati yang tulus Tuhan, kami mau terus mengucap syukur. Kiranya setiap persembahan yang kami kembalikan boleh menjadi berkat di tempat ini Tuhan. Pelayanan yang ada Tuhan, terus Tuhan kembangkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke depan, ke segala arah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan melakukannya dengan penuh sukacita. Amin. Selamat
Doa dan Pemulihan di Gading Serpong mengucapkan kepada kita semua selamat hari Natal. Kiranya damai, kasih, dan kebaikan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati. Iya. Puji nama Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada tim gereja untuk memberikan pengumuman. Terima kasih. Puji syukur ya pada Tuhan, ibadah kita selesai. Saya mewakili Bapak Pembina Rohani, Jemaat Gereja Anugerah serta pengurus gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pelayanan dari RDP, Rumah Doa Pemulihan. Terutama buat Ibu Evangelis Luciana Winata yang telah memberikan firman Tuhan pada hari ini, serta Bapak Evangelis Edi Hyo dan Bapak James, terima kasih, serta tim lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami tidak dapat membalas sesuatu apapun, semoga pelayanan Bapak Ibu dipakai lebih Tuhan, lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Pengumuman untuk besok ibadah dilayani oleh Pokja. Terima kasih. Ya, sebelum meninggalkan tempat ini bisa tim pelayanan untuk ke depan untuk ramah tamah dengan jemaat. Ya, pengumuman juga untuk teman-teman yang mengikuti drama. Setelah apel boleh kembali ke gereja untuk mengikuti latihan drama. Terima kasih. Untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus sobat kami, sang penebus juru selamat dunia. Semua bernyanyi untuk Tuhan. Amin. Yeah. Oh, haleluya. Karena cuma Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yeah. Glory haleluya. Glory
keselamatan.